Oke, biodiesel. Oke, adapun materi ini nanti akan terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama pendahuluan, dua mengenai teknologi prosesnya, tentu saja proses produksi yang dimaksudnya. Kemudian keempat mengenai bahan baku yang dapat diolah menjadi biodiesel. Kemudian empat mengenai standar biodiesel. Oke, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tujuannya untuk memaparkan lebih awal, lebih dahulu mengenai kira-kira energi apa sih yang sumber energi ini ada beberapa macam sih ya. Ada yang sifat jadi secara garis besar ada dikelompokkan menjadi dua ya. Sumber energi yang tak terbarukan ya, dan sumber energi yang terbarukan. Yang tak terbarukan maknanya adalah sumber energi ini kalau mau diproduksi akan diproduksi kembali akan sangat memakan waktu yang sangat lama ya, bisa jutaan tahun. Sedangkan sumber energi yang terbarukan tidak selama itu ya. Tidak selama itu ya. Karena apa? Karena terbarukan tadi. Jadi mudah untuk diproduksi kembali kan dengan syarat bahan bakunya ada. Nah, kalau adik-adik bisa lihat di sini ya, beberapa sumber energi yang masuk dalam kelompok energi fosil. Nah, energi fosil ini adalah sumber energi yang tak terbarukan karena baru bisa dihasilkan dalam jangka waktu jutaan tahun, puluhan jutaan tahun, atau bahkan ratusan jutaan tahun. Ya, baru bisa muncul kembali sumber energi fosil ini. Pertama, minyak bumi. Kedua, gas bumi. Kemudian posisi ketiga, sumber energi fosil adalah dari batu bara. Kemudian yang keempat, sumber energi fosil berupa metan atau lebih tepatnya coal bed metan. Ini jadi gas metana ya, CH4. Jika ditilik dari sumber dayanya ya, yang paling banyak itu sebenarnya gas bumi adik-adik ya. Jadi potensinya itu ya adik-adik ya. Itu yang paling banyak gas bumi ya. Ya. Kemudian diikuti oleh metana, gas metan atau coal bed metan, kemudian diikuti oleh batu bara, dan ini yang sebenarnya terakhir ya, minyak bumi yang sedang banyak kita gunakan saat ini banyak di sini. Oke. Nah, kita lompat saja langsung ke kolom 5, ini produksinya. Nah, sedangkan yang sudah produksi dalam skala komersial ini baru 3 adik-adik, yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Ya. Dengan urutan pertama produksinya ditempati oleh gas bumi. Nah, kemudian dari segi rasio antara cadangan dan produksi, ya, adik-adik bisa lihat bahwa rasio terbesar itu adalah dari segi cadangan dan produksi adalah batu bara. Artinya apa? Jumlah cadangan batu bara itu saat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan produksinya. Ya. Nah, itu sekilas mengenai energi fosil yang masuk dalam energi tak terbarukan. Sampai di sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini berdasarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 ya. Diproyeksikan bahwa sasaran bauran itu artinya distribusi. Jadi target distribusi atau bauran energi primer nasional di tahun 2025 berarti udah dekat lagi nih adik-adik ya. Ini kan sekarang tahun 2022. Cuman ini ada di peraturan presiden yang dikeluarkan tahun 2006.
Nah, nanti kita nggak tahu apa sampai targetnya atau tidak, ya kita lihat nanti tahun 2025 apakah memenuhi target ini. Tapi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Perpres nomor 5 2006 ya mentargetkan bahwa bauran atau distribusi, bauran itu distribusi adalah seperti ini. Mana yang paling tinggi? Kita lihat ya, yang paling tinggi adalah ini. Ya, 33% ya dicadangkan adalah batu bara. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ya target energi primer nasional penggunaan gas bumi 30%. Sedangkan minyak bumi 20%. Sisanya ya di tahun 2025 dicadangkan EBT. EBT ini singkatan dari energi baru terbarukan. Ya. Oke. Apa maknanya energi baru terbarukan? Nah, kalau terbarukan tadi adik-adik sudah lihat bahwa energinya bisa diproduksi dalam jangka waktu pendek atau singkat ya. Ya salah satunya nanti yang akan kita bahas adalah biodiesel. Ya. Sedangkan energi baru di sini adalah sumber-sumber energi baru yang sebelumnya belum dikelola atau ditemukan atau didapatkan ya. Belum diproduksi ya. Jadi ini singkatan dari EBT, energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan ini diproyeksikan nanti targetnya 17% di tahun 2025. Saya tidak tahu nanti targetnya terpenuhi atau tidak. Ini mencakup BBN, bukan BBM ya, BBM. Nih, BBN, bahan bakar nabati, yaitu bahan bakar yang berbasis pada biomasa. Biomasa itu seperti tanaman atau tumbuhan, ya. Nah, ini disebut juga biofuel, ya, bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya. Ini ditargetkan 5% pemakaiannya. Panas bumi, ya, berarti ini masuk energi baru, terbarukan. 5%, kemudian bahan-bahan lagi yang lain seperti biomasa, nuklir, air, surya, angin 5%, kemudian batu bara yang dicairkan 2%. Ini target tahun 2025. Nah, salah satunya adalah biodiesel ini ada yang masuk ke dalam bahan sumber energi baru terbarukan, lebih tepatnya dalam biofuel. Sebenarnya ada sedikit perbedaan ya pemahaman antara biofuel dengan biomasa ya. Kalau biomasa ini nanti basisnya berbeda dengan biofuel. Oke, jadi adik-adik sudah jelas ya bahwa selalu setiap negara itu mentargetkan penggunaan energi baru terbarukan itu selalu meningkat setiap saat. Mungkin tidak bisa 100% atau 100% ya menggunakannya karena keterbatasan sumber daya ya, sumber daya alam misalnya, sumber daya manusia juga terbatas ya. Sehingga dibuat target. Ya, mungkin ada adik mendengar ini ya bahwa pemerintah tahun 2025 itu mentargetkan biodieselnya B50. Ya. Mulai dari awal ya sekali B5 di awal-awal, cuma saya tahunya lupa. B10, B20, dan kalau tidak salah tahun lalu itu B30. Ya. Nah hari ini, tahun ini ya sudah ditargetkan B50. B50 ini bermakna 50% nanti adalah biodieselnya, sisanya berarti 50% lagi adalah petrodieselnya. Petrodiesel itu apa? Solar ya, yaitu diesel yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Berarti kalau berbicara diesel, ada dua kelompok ya, disebut dengan biodiesel. Ini yang energi baru terbarukan dari tanaman bisa. Dan ini petrodiesel. Ini yang termasuk dalam kelompok energi tak terbarukan. Karena diambil dari sumber bahan bakunya, diambil dari fraksi minyak bumi. Sampai di sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi setiap
negara atau pemerintah, contohnya Indonesia, selalu mentargetkan peningkatan penggunaan biodiesel secara bertahap, adik-adik, nggak langsung 100%. Mulai dari yang paling rendah dulu 5%, B5 disebut, B10 biodieselnya 10%, lalu B20, B30 tahun lalu. Nah, tahun ini saya dengar mencadangkan B50. Berarti separuhnya sudah biodiesel. Sisanya dari mana? Sisanya dari ini, dari petrodiesel. Dari solar yang kita kenal dengan nama solar. Nah, sekarang apa bedanya antara biodiesel dan petrodiesel? Atau antara biosolar dan petrosolar? Kita lihat ya. Biodiesel itu sifatnya renewable. Renewable artinya apa? Dapat diperbaharui atau dalam ejaan bahasa Indonesia sekarang bukan diperbaharui tapi diperbarui. Ya, tidak ada hanya lagi. Makna di sini tadi sudah saya sampaikan dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu yang singkat atau tidak lama. Intinya demikian. Sedangkan petrodiesel yang kita kenal dengan solar ya, seperti yang ada diketahui ya, ada beberapa kelas mutu juga ya. Petrodiesel ini ada yang disebut solar tadi ya, lalu ada yang disebut apa di atasnya yang agak mahal itu di atas solar, apa namanya? Yang cowok ini masih tahu nih, apa namanya? Dex apa? Dex apa? Dexlite ya. Nah, lalu di atasnya ada lagi. Nanti tiap negara beda-beda mengeluarkan kelas mutu dari petrodiesel ini. Nah, petrodiesel ini sebagaimana ada adik ketahui diambil dari fraksi minyak bumi, bagian komponen minyak bumi. Maka dia sifatnya tidak dapat diperbaharui atau hanya bisa diproduksi dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya. Sampai di sini suara saya jelas adik-adik? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, nah itu ya perbandingan yang pertama. Perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua, biodiesel dikatakan green environment atau ramah lingkungan. Mengapa? Karena nanti produk emisinya jauh lebih tidak berbahaya ya dibandingkan emisi yang dihasilkannya jauh tidak berbahaya dibandingkan dengan petrodiesel. Ya, jadi kalau emisi CO2-nya rendah dari biodiesel, kalau CO2 dari petrodiesel itu lebih tinggi dibandingkan biodiesel. Kemudian angka setananya. Angka setana. Ya, angka setana ini adalah angka yang menunjukkan efektivitas proses pembakaran. Setana ini karbon 16 kalau tidak salah ya. Jadi setana ini adalah hidrokarbon dengan jumlah karbon 16. Nah, ini digunakan sebagai standar untuk menunjukkan efisiensi pembakaran. Semakin tinggi angka setana atau istilahnya cetan number ya, itu lebih baik. Nah, performa yang baik itu ditunjukkan oleh biodiesel adik-adik. Asalkan proses biodieselnya bagus ya, kualitasnya bagus. Sedangkan petrodiesel itu biasanya angka setananya, angka cetan number-nya lebih rendah. Nah, kalau untuk solar menggunakan angka setana. Kalau untuk bensin premium menggunakan angka apa, Adik? Kalau untuk premium bensin atau Petralite lah ya. Sekarang ini menggunakan angka apa? Halo? Bisa merespon saya? Tidur ya? Enggak tahu, Pak. Masa enggak tahu? Cowok biasa tahu kalau bensin itu premium pakai apa, angka apa. Kualitasnya diukur pakai angka apa. Kalau Oktan. oktan ya, bukan oktan. Angka
oktan ya. Iya, ya harus tahu itu. Nanti kalau kamu dikibulkan sama yang penjual bensin atau SPBU kan. Jadi bensin yang baik angka oktananya tinggi. Nah, lalu apa yang membedakan premium, Petralite, apalagi Petramax? Apa yang membedakannya? Ya itu tadi angka oktananya beda, angka oktannya beda. Ya makin tinggi kualitas bensin, ya makin tinggi angka oktananya atau angka oktannya ya. Makanya harganya jauh lebih mahal ya. Sekarang bahkan premium sudah tidak ada lagi ya. Ya kan? Sudah di stop penjualannya. Yang ada sekarang Petralite. Mungkin nanti suatu saat Petralite juga ditiadakan. Yang ada nanti kualitas di atasnya. Berarti nanti angka oktannya jauh lebih tinggi. Nah, kalau kalau solar atau diesel ini pakai angka setanan adik atau cetan number. Bukan oktan number. Kalau cetan number itu senyawa berkarbon 16, kalau oktan itu senyawa berkarbon 8. Kemudian perbedaan yang lain antara biodiesel adalah biodiesel memiliki kemampuan pelumasan ya, yang lebih baik adik-adik. Sehingga bisa mengurangi keausan. Nah, ini akan berpengaruh pada pemeliharaan mesin, ya, maintenance mesin. Ya. Jadi mesin tidak cepat rusak, terutama silinder. Ya. Sedangkan petrodiesel kurang ya atau tidak. Kemudian biodiesel juga sifatnya degradable, mudah terurai, berarti aman bagi lingkungan ya. Tidak berakumulasi, tidak menumpuk ya. Sedangkan petrodiesel itu tidak dapat terurai atau lambat terurai. Kemudian yang lain adalah biodiesel itu bebas sulfur ya, belerang. Sedangkan petrodiesel ya itu umumnya masih memiliki kandungan belerang atau sulfur yang tinggi. Ya, kurang baik untuk lingkungan. Sebab kalau sulfurnya tinggi, selain bisa merusak mesin, ya bisa juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan karena menghasilkan gas nanti SO2 atau senyawa sulfur dioksida, sulfur oksida secara umum. Nah, maka alternatifnya adalah biodiesel ya yang memiliki pilihan yang lebih baik ya sebagai sumber bahan bakar terbarukan. Lalu apa itu biodiesel? Nah, biodiesel ini ada dek. Ya, jadi karakternya mirip petrodiesel tadi ya. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk mesin-mesin diesel ya. Apakah itu mesin mobil atau mesin-mesin yang lain. Tapi mesin yang proses pembakarannya menggunakan prinsip diesel. Ya. Nah, secara kimia, biodiesel ini adalah senyawa monoalkyl ester yang terbentuk dari asam lemak berantai panjang, jadi karbonnya panjang. Nanti bisa kita lihat bahwa bahan baku untuk pembuatan biodiesel itu yang paling balik adalah karbon memiliki senyawa yang berkarbon panjang ya, yang biasa sumbernya bisa dari minyak nabati ataupun dari lemak hewani. Nah, ini ada kaitannya dengan narasi cerita saya sebelumnya, bahwa pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel ya, itu nanti yang target akhirnya adalah B100 adik-adik ya. Jadi kita nggak pakai sama sekali nanti petrodiesel ya. Tapi awalnya tidak bisa tadi kan, tidak mungkin langsung B100 karena B100 juga harus mesinnya juga harus menyesuaikan. Tidak bisa mesin-mesin mobil sekarang ini langsung pakai B100 ya. Harus ada sedikit
perubahan pada mesin yang untuk menggunakan B100. Nah, ini targetnya ya. April 2015 ini untuk rumah tangga tidak ada target. Untuk usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum, ini targetnya dari April 2016 sampai 2025 ditargetkan dari 15% menjadi 30% ya. Oke. Transportasi yang bukan pelayanan umum dari 15% ke 2025 30%. Industri dan komersial dari 15% 30%. Pembangkit listrik 25% 30%. Namun adik-adik lihat faktanya tidak sesuai ya. Bahwa sampai sekarang aja tahun 2022 kita belum masuk ke B100 adik-adik. Nah, jadi ini target ini tidak terpenuhi semua ini kalau menurut saya. Ya. Oke. Berikut teknologi proses atau teknologi produksi biodiesel. Proses pembuatan biodiesel. Nah, proses pembuatan biodiesel sangat banyak ya. Bisa secara fisik, secara garis besarnya bisa secara fisik, bisa secara kimia. Namun yang akan saya ketengahkan dalam slide ini cukup 3 yang paling banyak dijumpai dan juga paling banyak digunakan dalam industri. Yang pertama adalah proses pirolisis. Yang kedua adalah proses yang disebut dengan microemulsification. Proses yang ketiga ada proses esterifikasi, transfikasi. Nah, dari 3 metode ini yang banyak dijumpai industri ini yang ketiga ya. Ini 1, 2, 3. Proses ketiga ini yang banyak digunakan dalam segala industri sekarang ya. Karena lebih berjalan efisien dibandingkan proses pirolisis dan mikroemulsifikasi. Sampai di sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Kita bahas satu persatu. 1. Proses pirolisis. Apa itu pirolisis? Pirolisis adalah perubahan reaksi secara kimia dengan memanfaatkan energi panas. Jadi sebenarnya pirolisis ini kita ambil saja nih satu suku katanya lisis. Nah, lisis ini artinya apa? Pemecahan ya. Lisis artinya pemecahan. Contohnya kayak istilah lipolisis. Nah, ini artinya lisis atau pemecahan senyawa lemak ya. Lipo itu kan lemak. Apalagi contohnya hidrolisis. Nah, kita berbicara istilah dulu. Nah, hidrolisis ini artinya lisis, pemecahan. Pemecahan yang dipicu oleh air. Jadi pemecahan ini terjadi kalau suatu zat bereaksi dengan air, disebut dengan hidrolisis. Jadi katalisis ini berarti pemecahan. Oke. Jadi pirolisis adalah reaksi pemecahan dengan memanfaatkan energi panas atau energi thermal energy. Nah, biodiesel adik-adik dapat diproduksi melalui proses pemecahan pirolisis ini ya. Nah, biodiesel atau dalam bahasa kimianya adalah fatty acid methyl ester itu bisa dihasilkan dengan pirolisis. Nah, produk biodiesel yang dihasilkan oleh pirolisis ini biasanya memiliki kualitas yang baik adik-adik. Apa itu? Angka cetananya atau cetan numbernya ini tadi untuk menunjukkan efisiensi pembakaran. Ya, ini tinggi umumnya ya. Dibarengi atau disertai dengan kekentalan yang rendah. Nah, namun dari beberapa hasil penelitian, salah satunya penelitian dari Shah tahun 2006,
ya. Proses pyrolysis dengan bahan baku minyak sayur. Minyak sayur di sini bermakna minyak nabati ya, seperti minyak kelapa, minyak sawit ya. Itu dapat menghasilkan senyawa sulfur. Sedangkan kita kan ingin menghasilkan biodiesel yang bebas sulfur. Juga ada kandungan airnya, berarti tidak baik juga karena air ini dapat merusak mesin nanti. Dan sedimen atau endapan yang merugikan. Nah, ini dari hasil penelitian. Yang kedua, microemulsification. Microemulsification atau mikroemulsifikasi kalau di Indonesia kan. Mikroemulsifikasi. Nah, ini A ya. Nah, mikroemulsifikasi ini pada intinya adalah proses pembentukan emulsi ya, dengan menggunakan solvent atau pelarut seperti metanol ya. Metanol itu rumusnya CH3OH. Etanol bisa juga C2H5OH ataupun 1-butanol. 1-butanol itu rumusnya sebentar saya hapus dulu. 1-butanol itu rumusnya kalau tidak salah C. Ini ya rumusnya ya. CH2, CH2, CH3, CH2. Nah, ada OH-nya di sini. Nah, ini 1-butanol. 1-butanol atau disebut juga dengan N-butanol. Normal butanol. Jadi pada prinsipnya ini adalah proses pembentukan emulsi sesuai namanya nih, ada di emulsifikasi atau emulsification. Nah, jadi intinya proses emulsifikasi ini tujuannya untuk menurunkan tingkat kekentalan atau viskositas dari minyak nabati. Nah, jadi apa maknanya di sini? Jadi maknanya di sini biodiesel dengan proses pembuatan dengan metode mikroemulsifikasi, bahan bakunya sebenarnya adalah minyak nabati adik-adik. Minyak nabati itu minyak tanamannya adik-adik, seperti minyak kelapa, minyak sawit, minyak kedelai. Nah, itu rata-rata minyak-minyak nabati seperti itu kekentalannya tinggi adik-adik. Nah, kekentalan tinggi itu nggak cocok untuk bahan bakar. Maka diturunkanlah dengan proses mikroemulsifikasi ini menjadi biodiesel, sehingga nanti biodiesel yang dihasilkan memiliki nilai viskositas yang lebih rendah dan cocok untuk mesin. Ya, jadi biodieselnya tidak merusak alat. Namun terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dari proses emulsifikasi ini, diantaranya nih adik-adik bisa terbentuk deposit atau endapan karbon, kemudian pembakarannya kurang baik, kemudian bisa mengalami peningkatan nilai kekentalan atau viskositas. Nah, kemudian saat ini kita banyak sekali industri yang menggunakan ini proses esterifikasi, trangesterifikasi. Nah, ini sebenarnya dua proses yang terpisah, adik. Proses esterifikasi dan trangesterifikasi ini dua proses yang terpisah. Nah, untuk penggunaannya sebagai metode produksi biodiesel, bisa saja hanya esterifikasi, bisa juga hanya menggunakan trangesterifikasi, atau bisa menggunakan kombinasi keduanya. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan proses esterifikasi. A. Proses esterifikasi. Nah, jadi proses esterifikasi ini adik-adik ya, ini tidak ada di sini ya. Ini pada prinsipnya proses pembentukan senyawa ester ya, dari kata ester ditambah fikasi, berarti proses pembentukan senyawa ester. Diketahui bahwa biodiesel itu masuk kelompok senyawa ester. Ya, biodiesel itu kan nama kimianya tuh fatty acid methyl ester. Ada yang menyebutnya hanya methyl ester. It's okay, tidak masalah ya, sama aja.
Nah, jadi fatty acid methyl ester ini ya, ini dari namanya saja udah jelas dia masuk dalam kelompok senyawa ester. Nah, dalam prakteknya proses esterifikasi ini dijalankan dengan cara apa? Metanol, ya, absorpsi metanol dan desorpsi air secara simultan atau secara berbarengan bersamaan. Ya. Jadi apa intinya? Di dalamnya nanti kita pakai metanol, ya, CH3OH, ya, sebagai apa? Salah satu reaktan atau pereaksi untuk menghasilkan ester dalam proses atau menghasilkan biodiesel dalam proses esterifikasi. Nah, namun salah satu kendala utamanya bahwa reaksi ini harus dilakukan dalam kondisi temperatur yang tinggi adik-adik, 200 hingga 250 derajat Celcius. Jadi dia membutuhkan wadah atau reaktor khusus adik-adik karena suhunya harus tinggi supaya terjadi proses esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi secara kimia merupakan reaksi yang setimbang. Sehingga produknya nanti adik-adik selain biodiesel atau fatty acid methyl ester juga ada air adik-adik. Ya. Nah, untuk mendapatkan hasil atau yield yang tinggi, hasil itu sama dengan yield ya bahasa Inggrisnya ya, atau rendemen kita sebut, maka selama proses pembentukan biodiesel terjadi, airnya ini harus segera dipindahkan atau dibuang supaya reaksi kesetimbangannya tetap selalu bergeser ke arah pembentukan biodiesel ya atau methyl ester. Nah, reaksinya secara industri berlangsung di dalam suatu kolom ya yang sifatnya counter current ya dengan bahan baku fatty acid. Fatty acid itu apa? Asam lemak. Ya, jadi pada intinya ini ada asam lemak ya. Nanti ditambah dengan CH3OH adik. Ini hasilnya reaksinya reaksi kesetimbangan adik ya. Reaksi dua arah hasilnya adalah biodiesel yang kita sebut dengan FAME, fatty acid methyl ester plus H2O. Nah, supaya reaksinya selalu bergeser ke kanan, menghasilkan FAME atau biodiesel, ini H2O selalu diambil, dibuang, supaya reaksinya bergeser. Mungkin adik-adik masih ingat, nah, di dalam kimia dasar ada beberapa faktor yang bisa mengganggu kesetimbangan, ya, berdasarkan prinsip atau azas Lee-Ketelier. Lee-Ketelier. Jadi kalau azas Lee-Ketelier ini mengatakan kalau kesetimbangan diganggu, ya, maka reaksi akan bergeser sedemikian rupa untuk meniadakan gangguan itu. Berarti apa? Kalau kita ganggu H2O-nya dengan cara membuang H2O-nya, ditarik terus, ya, dikeluarkan terus, maka reaksi akan bergeser sedemikian rupa untuk meniadakan gangguan karena H2O-nya diambil atau dibuang. Yaitu kalau H2-nya diambil berarti ada kekurangan di sini, maka reaksinya berlangsung ke kanan sehingga otomatis biodiesel yang dihasilkan akan memiliki rendemen atau yield yang tinggi. Nah, karena ini prosesnya harus dengan suhu tinggi ya adik-adik, umumnya nilai asam atau angka asam, nilai ini bisa diganti dengan ganti dengan angka asam atau acid value itu lumayan tinggi sekitar 0,5. Sehingga biodiesel ini juga memiliki potensi untuk cepat rusak ya. Nah, nilai asam atau acid value atau angka asam ini nanti kan bisa kita paralelkan atau sejajarkan dengan ALB adik-adik. Asam lemak bebas. Nah, itu esterifikasi yang salah satu ciri khasnya harus dilakukan dalam dikondisikan pada suhu yang tinggi 200 sampai 250 derajat Celcius. Sampai di sini suara saya masih jelas? Jelas, Pak.
Berikut trangesterifikasi. Nah, dikatakan bahwa trangesterifikasi adalah proses pembuatan biodiesel yang ideal. Karena dalam proses ini, kita tidak membutuhkan suhu yang tinggi atau tidak membutuhkan tekanan udara yang tinggi. Ya, jadi dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, misalnya suhunya cukup pada titik didih alkohol yang digunakan. Misalnya alkohol yang kita gunakan itu metanol, CH3OH. Nah, maka cukup suhu yang digunakan ini berada di kisaran titik didih metanol. Titik didih metanol ini kan nggak tinggi adik-adik, paling hanya sekitar 50-60 derajat. Tepatnya saya lupa, tapi sekitar 50 hingga 60, saya lupa berapa tepatnya. Nah, jadi tidak membutuhkan energi yang tinggi. Maka dikatakan ini proses pembuatan biodiesel yang jauh lebih efisien, ya, lebih baik, ya, karena tidak membutuhkan energi yang tinggi dibandingkan proses esterifikasi tadi. Cuman proses ini juga banyak persyaratannya, ya. Salah satunya persyaratannya adalah bahan bakunya atau minyaknya tidak boleh memiliki angka asam atau ALB yang tinggi. Kalau angka asam atau ALB-nya tinggi, nanti akan banyak nanti terbentuk air. Nanti kita bahas mengenai hal itu. Jadi proses trangesterifikasi ini saat inilah yang paling banyak digunakan dalam industri proses biodiesel. Nah, pada proses ini nanti ada senyawa trigliserida. Senyawa trigliserida ini adalah lipid yang banyak terdapat di dalam minyak nabati dan lemak hewani. Dan minyak nabatinya contohnya minyak kelapa, minyak sawit, minyak jarak, ya, minyak kedelai, macam-macam ya. Intinya di dalamnya ada senyawa trigliserida. Nah, trigliserida ini nanti direaksikan dengan senyawa alkohol. Salah satu yang banyak digunakan ini ada di metanol. Ya. Nah, pertama kali ini dijelaskan atau dikemukakan pada tahun 1852. Proses trangesterifikasi ini. Nah, reaksi berlangsung pada suhu 80-180. Ya. Nah, jadi kalau di industri itu biasanya suhunya akan lebih tinggi. Tapi tidak menggunakan suhu 80 pun bisa ada. Suhu 50 derajat Celcius saja udah bisa. Ya. Apalagi suhu ini ya. Nah, tekanannya juga begitu adik-adik. Pada tekanan 1 atm atau tekanan udara normal kita sekarang juga bisa. Tapi kalau mau ditingkatkan lebih bagus ya tekanannya bisa lebih tinggi lagi digunakan. Jadi intinya reaksi ini berlangsung antara senyawa alkohol dengan senyawa trigliserida yang banyak terdapat di dalam minyak tumbuhan atau dalam lemak hewan. Nah, ini reaksi trangesterifikasinya. Adik-adik perhatikan ini dulu ya. Kita punya senyawa trigliserida ya, yang merupakan komponen dari minyak nabati atau lemak hewani ya. Kemudian kita reaksikan dengan alkohol, rumusnya ROH ya. Alkohol yang banyak digunakan tuh tadi CH3OH atau metanol. CH3OH. Nama lainnya metanol. Karena ini murah ya harganya dan efektivitasnya baik. Nah, proses trangesterifikasi ini membutuhkan katalis. Nah, katalis yang banyak digunakan umumnya katalis yang sifatnya basah atau alkalis, ya seperti apa? NaOH atau KOH. Nah, kedua-duanya bisa ya. Bisa menggunakan NaOH, bisa menggunakan KOH. Nah, hasilnya apa adik nih? Hasilnya adalah biodiesel. Nih, adik fokus ke biodiesel. Ini biodiesel adik. Atau bahasa kimianya alkyl ester. Atau bahasa kimia lainnya ini ada tadi FAME atau FAME, fatty acid methyl ester. Terkadang disebut juga dengan ME, methyl ester sama. Nah, selain biodiesel, dalam proses trangesterifikasi ini juga dihasilkan gliserol. Nah, gliserol ini juga nanti punya manfaat adik-adik. Banyak digunakan
banyak bermanfaat untuk pembuatan produk-produk lain ya, seperti sabun, obat-obatan dan lain-lain. Nanti akan kita bahas pada bab khusus mengenai gliserol. Nah, ini reaksi transesterifikasi ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ya. Jadi intinya ini dapat nanti biodiesel, dia membutuhkan katalis yang umumnya sifatnya basah. Sumber bahan bakunya dari trigliserida yang banyak terdapat di dalam minyak tanaman atau lemak hewan dan alkohol. Nah, lalu apa bedanya tadi dengan esterifikasi? Nah, esterifikasi itu perbedaannya dengan teresterifikasi dari bahan bakunya. Bahan baku yang dipakai dalam esterifikasi adalah fatty acid atau asam lemak. Ya, atau asam lemak bebas boleh. Mau sebut asam lemak boleh, asam lemak bebas boleh. Dan menggunakan alkohol ya. Jadi kesamaannya di sini bahan bakunya juga pakai alkohol. Misalnya pakai metanol CH3OH. Nah, lalu menggunakan katalis enggak? Pakai katalis adik-adik, tapi katalis yang digunakan sifatnya asam. Contohnya apa yang dipakai adik-adik? Contohnya asam sulfat adik-adik. Nah, asam sulfat pekat seringkali digunakan ya untuk apa? Mendukung terjadinya reaksi esterifikasi. Hasilnya gimana? Sama, hasilnya juga biodiesel atau alkyl ester plus H2O. Ya, jadi produk sampingnya H2O. Sedangkan yang transesterifikasi, produk sampingnya adalah gliserol yang dapat dimanfaatkan lagi. Tentu saja sebelum dimanfaatkan, gliserol ini harus melalui berbagai tahapan atau proses. Misal proses pemurnian, ya. Nah, berikut adalah proses pembuatan biodiesel dengan metode ini, kalau tidak salah ini metodenya adalah metode transesterifikasi ya. Transesterifikasi tadi. Tahapan pertama, persiapan bahan baku adik-adik. Persiapan bahan baku tentu saja harus siapkan apa sumber bahan bakunya. Minyak adik-adik, ya minyak. Minyak nabati atau lemak dari hewan, disebut juga dengan lemak hewani. Nah, disiapkan dulu. Nah, makna disiapkan ini minyaknya ya pertama kalau kotor diendapkan dulu atau disaring. Ya. Nah, selain minyak apalagi bahannya ini? Larutan metoksi. Larutan metoksi di sini bermakna berasal dari metanol dan KOH. Ya, tadi kan saya sudah bilang transesterifikasi itu reaksi antara trigliserida atau minyak dengan metanol atau KOH. Jadi metanol. Dalam prakteknya metanol dicampur dulu adik-adik dengan katalisnya. Kalau katalisnya KOH berarti metanol dicampur dulu dengan KOH. Kalau katalisnya NaOH berarti metanol dicampur dulu dengan NaOH. Nah, hasil percampuran ini namanya metoksi. Maka disebut juga dengan larutan metoksi. Ya. Nah, kalau ini udah siap, minyak udah siap, minyak udah bersih, metoksi sudah ada, ya, maka dilakukannya tahap reaksi, tahap kedua. Tahap pertama. Nah, tahap reaksi inilah ya disebut ini adik-adik, tahap transesterifikasi. Terjadilah reaksi adik-adik antara apa tadi? Trigliserida, saya singkat TG, ditambah dengan metanol CH3OH dibantu dengan katalis ini KOH. KOH. Oke, walaupun dalam prakteknya nanti CH3 dicampur dulu dengan KOH dalam prakteknya ya. Nah, terjadilah reaksi transesterifikasi adik-adik. Umumnya suhunya rendah aja ini 65 derajat adik-adik, ya kan? Ini sekitar titik didih metanol.
Dan waktunya 2 jam, bahkan saya pernah melakukan hanya 1 jam juga udah bagus hasilnya. Saya enggak tahu, adik-adik praktikum enggak? Ada enggak pembuatan biodiesel dengan Pak Libertus? Ada? Nggak ada Pak, kita sama Bu Lydia. Ada, tapi pembuatan biodiesel? Nggak ada Pak. Oh, hanya teori saja. Teorinya ada juga? Halo? Teorinya juga nggak ada Pak. Oke, berarti ya lumayan lah ya bahan tambahan dari saya ini. Bisa nambah juga ya wawasannya ya. Berarti ada manfaatnya juga ya, Las? Iya Pak, soalnya saya juga nanti penelitiannya biodiesel Pak. Oke, ya gitu ya. Jadi metodenya ini salah satunya yang gampang dilakukan ini ya. Kalau dalam tahap tugas akhir pun ini yang paling mudah dilakukannya. Ada beberapa yang pernah melakukan esterifikasi tapi gagal. Mengapa? Karena nggak ada reaktor yang bisa disetting suhunya sampai 200-an. Ya. Tapi saat itu bukan saya pembimbing tugas akhirnya karena saya tahu tidak bisa dilakukan pada suhu yang biasa. Suhu 100 saja belum terjadi esterifikasi. Suhunya paling tidak minimal 200 dan pakai asam sulfat. Oke, nah setelah waktu kurang lebih 2 jam, suhu 65 derajat Celcius, dihasilkanlah produk. Produknya otomatis biodiesel tadi ya, fatty acid methyl ester. Lalu sampingannya, tambahannya gliserol. Dan tentu aja ada sisa-sisa ya. Sisa ini dapat dari mana? Sisa dari bahan baku adik-adik. Ya. Apa yang mungkin ada sisanya? Ini. Metanol. Ya. Sisa metanol. Minyak ada enggak? Biasa minyak udah nggak ada lagi adik-adik. Karena minyak sudah habis bereaksi. Mengapa demikian? Karena kita nanti memberikan metanol dalam jumlah yang berlebihan. Ya. Sehingga diharapkan yang tersisa itu hanya metanol. Bukan minyaknya. Minyaknya biasanya sudah habis. Ya. Kalaupun ada nanti bisa dibersihkan atau dihilangkan. Nah ini sebenarnya ada satu lagi kurang apa lah kira-kira sisa apa lah kira-kira? Sisa KO, KOH ada adik. Ini sisa KOH ini sering kali ada adik. Atau sisa katalisnya itu biasanya masih ada. Kalau pakai NaOH, sisa NaOH-nya masih ada. Oke, nah berarti apa nih produknya nih? Masih cam apa? Campuran, belum murni biodiesel. Ya. Oke, nah untuk mendapatkan biodiesel yang murni, maka dilakukan tahap berikut, yaitu tahap pemurnian. Apa itu? Pertama tahap pengendapan atau pemisahan. Tujuannya apa? Untuk memisahkan gliserol adik-adik dengan biodiesel. Dilakukan secara apa? Secara fisik saja. Kok bisa Pak? Ya bisa karena ada perbedaan sifat yang utama antara biodiesel dan gliserol. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah pertama, ya saya tulis di sini ya. Biodiesel sama gliserol. Nah, jauh hari dulu adik-adik di awal-awal pembentukan TPHP di angkatan-angkatan pertama. Jadi saya yang menyampaikan materi biodiesel dan juga prakteknya saya juga. Itu saya udah banyak menampilkan praktikum-praktikum dengan bahan baku berbagai jenis minyak. Jadi kami pernah membuat minyak dari biodiesel dari kopra, dari minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak jagung, minyak-minyak lainnya, ya. Dan juga saya sempat membimbing sekitar belasan orang dengan tugas akhir biodiesel. Jadi
Jadi nggak heran lagi kalau masalah biodiesel. Cuman karena ada perubahan struktur mata kuliah, di mana mata kuliah dulu nama mata kuliahnya eh, apa ya? Mata kuliahnya dulu teknologi pengolahan aneka tanaman kebun itu dihilangkan, dilebur dia, ditiadakan, ya. Sehingga materi-materi ini saya nggak bisa sampaikan lagi. Sehingga saya tidak pernah lagi menyampaikan materi ini. Pada awalnya saya dulu yang menyampaikan pembelajaran baik teori ataupun praktikum mengenai biodiesel. Bisa ditanya nanti. Bisa dilihat juga pada tugas-tugas akhir yang ada. Jadi saya tahu benar karakter biodiesel dan gliserol karena udah banyak TA-TA dan praktikum yang udah dilakukan mengenai biodiesel dan gliserol. Nah, bedanya apa ini biodiesel dan gliserol? Kok bisa dipisahkan secara fisik? Pertama, ya, biodiesel itu non-polar ada deh. Non-polar. Kalau gliserol itu polar ada. Mungkin ingat rumus gliserol, ya, karbonnya 3, ini CH-nya 2 OH, ini CH-nya 1 OH, terus di sini CH 2 OH. Nah, keberadaan gugus OH ini bikin dia polar. Ya. Sedangkan biodiesel itu kan ada rantai karbon yang panjang sekali atau rantai alkil yang panjang. Nah, rantai alkilnya kalau panjang dan semakin panjang ini yang menyebabkan karakternya nonpolar. Nah, nonpolar sama polar ini pertentangan adik-adik, nggak bisa bergabung. Sehingga secara fisik bisa kita bedakan nih. Bisa kita lihat terjadi pemisahan antara biodiesel dan gliserol. Karena beda karakter polarnya udah sangat beda. Biodiesel non-polar ya biodiesel itu kan dari minyak nabati. Ya, minyak itu udah non-polar ya. Jadi dia non-polar, sedangkan gliserol polar. Lalu perbedaan kedua ya, sehingga bisa dipisahkan secara fisik ya. Apa perbedaannya? Berat jenis ya. Berat jenis biodiesel jauh lebih rendah dibandingkan dengan gliserol. Jadi dia secara polaritas sudah berbeda, berat jenisnya berbeda. Sehingga dengan gampang campuran dari reaksi transestifikasi ini kita masukkan aja misalnya dalam beker gelas. Udah terpisah tuh adik-adik. Ya, antara biodiesel dan gliserol. Biodieselnya ada di atas ya karena dia berat jenisnya lebih rendah. Jadi karakternya mirip minyak, namun kekentalannya masih di bawah minyak. Sedangkan gliserolnya ya, ada di bawah adik-adik. Karena berat jenisnya lebih besar dibandingkan biodiesel dan dia terpisah membentuk batas antara biodiesel dan gliserol. Sehingga kalau kita mau misahkan ya tinggal aja di sini dibuat keran ya keluar. Atau bisa kita pakai itu. Apa kira-kira? Corong pisah ya kan ada kerannya. Adik-adik masukkan di sini hasil campuran ini. Dia akan terpisah menjadi dua fase, dua wujud. Nah, gliserolnya ada di bawah. Ya. Nah, tinggal dibuka kerannya nih. Keluarkan gliserolnya, ya. Lebihkan sedikit biodieselnya supaya gliserolnya terkeluar semua. Sedikit saja, beberapa tetes. Oke. Sehingga nanti diharapkan biodieselnya ini tidak ada lagi gliserol. Paham? Apa yang saya maksudkan? Paham, Pak. Oke, nah itu namanya proses pengendapan atau pemisahan. Cukup dengan proses dekantasi tadi ini. Dibiarkan aja. Biasanya cukup dibiarkan 24 jam. Satu hari. Udah ngendap. Udah terpisah dia. Dalam beberapa jam pun sudah terpisah, tapi belum optimal. Biasanya kurang lebih 24 jam. Ya. Oke, paham? Setelah itu dikeluarkan. Lalu setelah dikeluarkan dapatlah gliserol sebagai produk samping. Tapi di sini gliserolnya sifatnya masih crude. Mentah atau kasar. Crude gliserol istilahnya ya. Ini masih kotor, masih banyak campuran. Itu nanti kita bahas di bab kedua minggu depan bagaimana
memurnikan gliserol. Oke, jadi tadi ini sebenarnya ini hasil atasnya biodiesel dan hasil bawahnya gliserol. Nah, tentu saja tadi selain biodiesel dan gliserol ada sisa metanolnya. Nah, metanolnya masuk ke mana? Nah, metanol ini kan sistem yang polar, jadi dia masuk ke gliserol adik-adik. Jadi ketika adik-adik keluarkan lapisan bawah itu, selain gliserol, di dalamnya juga terkandung sisa-sisa metanol. Karena metanol di awal nih diberikan dalam jumlah yang berlebih adik-adik. Jadi prinsip dari reaksi setimbang itu kita harus memberi bahan baku atau reaktan dalam jumlah yang berlebih supaya reaksi harus bergeser ke kanan menurut asas Lee-Ketelier tadi ya. Oke. Nah, jadi gliserolnya masuk ke metanolnya masuk ke gliserol. Nah, walaupun demikian adik-adik ada juga sebagian metanol yang mungkin saja adik-adik masuk ke dalam ini biodiesel. Mengapa demikian? Ya, karena itu sekali lagi metanol ini ya selain bisa masuk ke gliserol, dia juga bisa masuk ke biodiesel ya. Karena metanol itu tidak 100% polar, dia agak semi polar. Jadi dia bisa masuk ke biodiesel. Oke, itu. Apalagi yang bisa ada di biodiesel ini sebenarnya kurang lengkap. Ini ada gliserolnya, ada deh sisa-sisanya masuk ke sini. Apalagi ini sisa NaOH atau KOH, sisa katalis itu masih ada nih adik-adik. Jadi selain di gliserol, sisa katalis itu juga muncul di biodiesel adik-adik. Kecil jumlahnya, tapi berpengaruh terhadap kualitas biodiesel. Maka ini harus dilakukan proses pemurnian lanjut. Ya. Jadi nggak cukup sampai di sini adik-adik, biodiesel sudah langsung bisa digunakan. Tidak, tapi ada yang nama proses ini adik-adik, pencucian. Pencucian itu maknanya apa? Ditambahkan H2O. Air ya. Ditambahkan H2O ke biodiesel, lalu dipisahkan lagi. Ya, jadi ini apa nih? Sebentar, udah terlalu banyak. Saya hapus dulu. Ini reaksinya agak lambat. Suara saya masih jelas, adik-adik? Masih, Pak. Siap. Masih, Pak. Iya. Oke, baik. Jadi proses pencucian nih, adik-adik ya. Adik-adik tinggal ini aja, siapkan beker glass ya. Masukkan ini biodiesel ini ya. Masukkan biodiesel, saya tulis saja. Ya, misalnya segini. Lalu masukkan juga H2O. Air Aquades ya. Tentu saja yang bersih ya dan jangan asam, yang netral. Aquadesnya netral. Masukkan 1:1 ya. Ada banyak metode, bisa banyak komposisi tapi umumnya 1:1. Masukkan jadi jumlah sini. Lalu aduk pakai stirrer, magnetic stirrer supaya bercampur ya. Dan sedikit dipanaskan ya, sedikit dipanaskan ya supaya apa? Supaya sisa-sisa metanol dan sisa-sisa KOH larut di dalam air. Jadi diharapkan natrium kalau pakai NaOH ya atau kalium dan metanol MeOH ini pindah ke air dia. Kalau diaduk pada suhu sekitar 60 derajat ya, dipanas. Misalnya 15 menit, tidak usah terlalu lama. Dia pindah nih, sini sisa-sisa metanol, sisa-sisa apalagi katalis, dan kalau ada juga sisa-sisa gliserol, kalau pemisahannya dekantasinya kurang baik, juga masuk ke sini ke air. Lakukan paling tidak 3 kali. Nah, lalu gimana nih misalkannya? Kan udah bercampur. Ya, masukkan lagi ke dalam corong pisah. Nah, jadi hasil ini, hasil pemanasan dan pengadukan selama 15 menit. Masuk ke sini lagi, biarkan beberapa menit, terpisah lagi adik-adik. Nah, terpisah, biodieselnya ada di atas, di bawahnya air. Tinggal adik-adik keluarkan. Hasilnya, lakukan lagi pencucian, umumnya 3 kali. Oke. Nah, dari hasil ini kan kemungkinan ada air, maka
proses selanjutnya diuapkan airnya dengan berbagai metode. Metodenya bisa pakai sentrifugasi, bisa pakai pengopenan vakum, dan lain-lain. Intinya, pakailah metode penguapan air yang tidak merusak biodiesel, yaitu dengan cara menghindari suhu tinggi. Karena biodiesel itu mirip seperti senyawa triglisida, rusak juga dia kalau suhu tinggi. Ya. Jadi, terakhir airnya harus diuapkan. Kalau enggak berbahaya adik-adik. Bahan bakar yang mengandung air kan berbahaya, bisa merusak mesin. Maka dihasilkanlah produk biodiesel murni. Nah, oke, saya tambahkan lagi, penguapan air bisa juga secara kimiawi dengan menambahkan zat-zat yang bisa mengikat air, ya. Seperti zat-zat seperti kalsium, ya. Itu zat-zat yang mengikat air. Caranya sederhana. Kok saya ini langsung saja ide saya ya. Caranya sederhana, adik-adik. Siapkan elemen, siapkan corong kaca. Di sini kasih kertas saring. Nah, kalsium oksida atau jenis-jenis bahan lain yang bisa menyerap air taruh di sini. Nah, adik-adik tuangkan biodiesel di sini. Nah, diharapkan nanti biodiesel ketika melewati bahan-bahan kimia yang mampu mengikat air ini, airnya ini terikat. Yang keluar adalah biodiesel yang bebas air. Itu spontanitas ide saya aja seperti itu. Nah, jadi saya berbicara selain atas teori dan pengalaman yang udah saya dapatkan, yang udah cukup lama, adik-adik. Oke. Nah, teknologi proses produksi biodiesel. Nah, ini saya berbicara secara umum ya. Ada yang namanya proses batch, ada proses yang namanya continue. Nah, batch itu apa? Sekali produksi ya. Jadi bahan baku ya, contohnya ini ada reaktor. Kita masukkan ini, contohnya kita pakai transesterifikasi saja ya. Kita punya trigliserida ya, minyak itu. Lalu kita masukkan apa tadi? Metoksi. Metoksi itu campuran katalis dengan metan, kita masukkan. Langsung kita produksi. Hasilnya nanti adalah biodiesel. Setelah itu lakukan lagi proses yang sama. Kita siapkan TG, siapkan metoksi, transesterifikasi, itu namanya batch. Ya. Kalau continue tidak ada, adik. Jadi selama continue ini bedanya, selama proses ya, adik-adik bisa tambahkan TG dan bisa tambahkan metoksi selanjutnya. Nah itu continue namanya. Lalu apa perbedaannya batch dan continue? Otomatis batch itu mudah adik-adik karena dia sekaligus proses gitu ya. Umumnya untuk kapasitas kecil, tidak efektif untuk kapasitas besar. Sistem pengumpanan atau istilahnya penambahan ya, lebih efisien ya. Pencampuran juga lebih mudah karena sekali campur ada tidak terus-menerus. Kualitas produk bisa diatur dengan mudah ya, karena sekali batch kita bisa langsung menguji kualitasnya. Namun tidak bisa otomatisasi adik-adik ya. Kemudian waktu tinggal lebih lama. Waktu tinggal ini artinya waktu reaksi intinya. Nah, yang continuous tentu saja ini efektif sekali untuk kapasitas besar, misalnya untuk industri ya. Bisa diotomatisasi adik-adik dan waktu tinggal lebih sedikit karena ketika produk sudah terbentuk sudah langsung bisa dipisah. Nah, itu katalis. Nah, teori katalis mengatakan bahwa katalis itu secara kimia ya ini sebenarnya pembelajaran di semester awal kimia dasar. Katalis itu prinsipnya jenisnya maksud saya ada 3, katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis yang sifatnya biologis ya atau enzim istilahnya. Nah, homogen ini kalau ada dilihat adalah katalis yang fase atau wujudnya sama dengan reaktan ya. Kalau apa? Kalau seperti natrium itu kan, natrium NaOH itu kan ditambahkan sama CH
3OH ya. Ini jadi termasuk apa ini? Nah, kalau belum direaksikan dia ini padat adik-adik. Ini cair. Tapi kalau udah direaksikan kan jadi metoksi ini tadi. Jadi larutan metoksi harus disiapkan. Maka karena udah jadi metoksi, maka wujudnya atau fasenya udah dianggap sama atau homogen. Yaitu apa? Larutan. Metanolnya dalam bentuk larutan, NaOH-nya juga dalam bentuk terlarut. Nah, maka model seperti ini katalisnya disebut dengan katalis homogen adik-adik. Katalis yang ketika dia bekerja atau berfungsi, wujud atau fasenya sama. Misalnya dalam hal ini bentuknya sudah metoksi. Metoksi ini kan udah wujudnya larutan, udah jadi satu ya antara metanol dan NaOH atau KOH. Maka ini masuk katalis homogen ini. Kalau kita pakai NaOH yang kita udah campur atau KOH yang udah kita campur dengan metanol. Nah, katalis homogen bisa ada yang sifatnya basah, itu contohnya tadi yang kita pakai untuk transestrifikasi, ada yang sifatnya asam yang kita pakai untuk estrifikasi. Yang kita pakai apa untuk estrifikasi? Asam sulfat. Nah, ini pengertian dulu katalis ya, berbicara mengenai teori katalis. Lalu ada yang namanya katalis heterogen. Nah, katalis heterogen itu katalis yang ketika dia bekerja atau berfungsi mengkatalisator, itu wujudnya tidak sama atau fasenya. Contohnya, dalam beberapa proses, dalam berbagai reaksi ya, sistem reaksinya larutan adik-adik. Reaktannya larutan. Tetapi ditambah katalis berupa logam PT, lembaga. Nah, logam PT ketika masuk ke sistem reaktan atau larutan, PT-nya ini tidak berubah adik-adik larut. Ya, dia tetap dalam bentuk padatan PT atau platina. Ya, maka logam PT atau platina ini disebut dengan katalis heterogen karena fase atau wujudnya berbeda. Ini platina padat, sedangkan sistem reaksinya berbentuklah larutan. Kemudian ada satu lagi katalis enzim. Ini katalis yang sifatnya biologis, hanya ada di dalam sel dan bekerja juga pada sel yang bersangkutan. Nah, walaupun sebenarnya enzim juga bisa ada di luar sel. Tapi produksinya harus sel. Nah, itu katalis dulu ya. Nah, ini udah ada di penjelasan di sini. Jadi katalis homogen, fasenya sama adik-adik ya. Kalau cair ya cair semua. Kalau heterogen beda fasenya. Contohnya tadi ini platina kita masukkan ke dalam satu sistem reaksi yang berupa larutan. Dia nggak berubah, padatannya nggak berubah jadi ion atau menjadi larut. Dia tetap padatan. Contoh lain zeolin. Ya, contoh lain masih banyak berbagai jenis logam. Oke, yang ketiga, bahan baku untuk proses produksi biodiesel. Nah, bahan baku biodiesel dibedakan atas 3 kelompok ya. Jadi ini pembedaan ini diberi istilah generasi. Pertama, bahan baku biodiesel generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Nah, generasi pertama ini umumnya sifatnya edible. Edible artinya apa? Ada yang tahu edible artinya apa? Halo? Suara saya masih jelas, adik-adik? Masih, Pak. Ya, edible artinya apa? Dapat dimakan. Ya, dapat dimakan atau dikonsumsi. Ya, bisa menjadi bahan makanan, bisa menjadi bagian dari bahan pangan. Itu intinya. Nah, ini kategorinya bahan baku yang masih bisa dikonsumsi sebagai bahan pangan atau edible itu disebut dengan generasi pertama. Contohnya apa nih? Ya ini contohnya minyak edible oil atau minyak-minyak yang bisa sebagai bahan pangan ya. Contohnya ini minyak sawit, minyak kedelai, minyak jagung, apalagi minyak kelapa, minyak apa lagi? Minyak canola, kalau di negeri itu minyak canola, minyak rapeseed. Kalau minyak jarak, castor oil bisa enggak nih? Masuk kelompok sini ada castor oil nih.
Minyak jarak. Bisa dimakan enggak minyak jarak itu? Enggak bisa ya. Ya, Pak. Iya, karena sifatnya non-edible. Berarti dia enggak masuk di generasi pertama minyak jarak. Maka ada yang namanya generasi kedua. Nah, generasi kedua ini sifatnya non-edible. Ya, contohnya apa tadi? Minyak jarak atau castor oil. Minyak bunga matahari, minyak nyamplung, dan lain-lain. Pada intinya apa nih? Pada intinya dia non-edible. Bukan merupakan bagian dari pangan. Ya. Atau sifat lainnya selain non-edible bisa juga berupa limbah. Nah, ini yang seru ya. Ini yang banyak ini ketersediaannya ya. Minyak jelantah dari hasil penggorengan, baik itu dari rumah tangga, dari UMKM, dari restoran, dari industri makanan yang besar, ya. Banyak sekali minyak jelantah. Lalu PFAD ini dari industri, kalau tidak salah dari industri minyak goreng, ya, ada limbahnya, ada lemak hewan, kemudian kalau dalam industri kelapa sawit itu dari limbah-limbah kolamnya juga ya itu ada ya walaupun kecil. Nah itu ada, itu berarti kategorinya kalau dia limbah sumber bahan bakunya masuk generasi kedua. Nah sebenarnya idealnya ini yang mau kita gunakan adik-adik. Ya mengapa? Karena sifatnya apa nih? Dia limbah ya kan. Jadi dia tidak diproduksi sebagai pangan ya. Jadi orang tidak membutuhkannya sebagai makanan. Kemudian apalagi karena dia non-edible adik-adik. Manusia tidak membutuhkannya sebagai bahan pangan. Makanya ini yang diinginkan sebenarnya ya sebagai bahan baku biodiesel. Walaupun ya dalam level-level tertentu ya, apalagi sekarangnya itu kita masih banyak yang pakai generasi pertama. Kita masih banyak nih adik-adik pakai minyak kelapa sawit ya. Di luar negeri, di Eropa dan Amerika, terutama Eropa, banyak sekali CPO kita diimpor ini untuk buat biodiesel. Ya, itu buat biodiesel. Berarti generasi pertama yang banyak digunakan. Walaupun yang prefer, yang lebih diinginkan ini sebenarnya ini. Supaya dia tidak bertentangan atau overlapping atau tumpang tindih dengan pangan ya. Karena kan kalau pangan kan manusia juga membutuhkan. Itu generasi kedua. Nah, generasi ketiga dari kelompok mikro alga. Jadi banyak itu di laut ya. Ada kelompok organisme hewan yang kecil yang disebut alga atau lebih tepatnya mikroalga ya. Mengapa ini potensial? Karena jumlahnya banyak ada di laut ya. Di samudra. Contohnya ini Botriococcus, Nanochloropsis, masih banyak yang lain ya. Nah, jadi ini pengkategoriannya bahan baku biodiesel. Kalau untuk kebutuhan sekarang ini masih banyak dari generasi pertama ya, terutama dari ini nih minyak kelapa sawit. Nah, walaupun sudah ada dari seperti minyak jelantah ya, jadi generasi kedua juga ada sebagian banyak juga. Tapi belum menyamai produksi biodiesel dari generasi pertama ini yang paling banyak saat ini. Nah, jadi intinya bahan-bahan ini generasi pertama, kedua atau ketiga dia bisa diolah menjadi biodiesel karena ada kandungan ini triglycerida atau TG atau TAG, triacylglycerol. Tentu saja kalau pakai triglycerida proses utamanya adalah proses ini tadi transesterifikasi. Karena transesterifikasi itu proses yang paling mudah dilakukan ya. Ya, paling ekonomis dibandingkan metode-metode proses biodiesel yang lain. Nah, ini contohnya beberapa perbandingan karakter bahan baku biodiesel generasi pertama ya. Ini dari contohnya minyak nabati ya, contohnya ya. Contohnya sawit ya. Itu kandungan minyaknya dari mesokapnya. Mesokapnya itu sabutnya tuh ya. Dagingnya ya. Lalu dari tempurung dan dari inti. Struktur kimianya kurang lebih stearatnya 42%, palmitatnya
40%. Sedangkan minyak kelapa, misalnya minyak kopra yang dipakai ya dari sumber kopra, itu rendemennya atau yieldnya bisa 65% adik-adik dari bahan baku kopranya. Struktur kimianya lebih banyak laurat karbon 12. Kemudian dari minyak kedelai, jauh lebih sedikit adik-adik. Kalau kita ekstrak biji kedelai itu 18%. Bandingkan dengan sawit adik-adik, ya. Bisa 70%, ya. Dari intinya bisa 50% yang bisa didapat per berat bahan baku, ya. Dari ini persen ini dari bahan bakunya, ya. Ya, kalau dari intinya itu bisa dapat 50% minyak dari intinya. Kalau dari mesokapnya bisa berkisar antara 45 sampai 70 tergantung dari jenis kelapa sawit dan proses produksinya. Menikah hanya kacang kedelai sedikit adik-adik, 18%. Sehingga sebenarnya Indonesia itu negara yang berpotensi sebagai penghasil bahan baku biodiesel, ya. Sedangkan perbandingan untuk bahan baku biodiesel generasi kedua ini yang sifatnya non-edible dan ada juga yang berupa limbah. Contohnya minyak jarak, ya. Itu kalau dari biji kita bisa mengekstrak minyaknya sampai 60% adik-adik, ya. Dari intinya sampai 60% juga. Kebanyakan komponennya oleat. Oleat itu 18.1, ya, karbonnya 18, ikatan tangkapnya 1 pada karbon nomor 9, dan asam linoleat 18.2. Ya. Ikatan tangkapnya ada 2 buah, di karbon nomor 9 dan di karbon nomor 12. Seingat saya ya, minyak nyamplung itu bahkan nanti ada adik cari seperti apa buah nyamplung ini. Ini banyak di tepi pantai ada adik nyamplung ini ya. Ini potensial sekali sebagai bahan baku generasi kedua untuk biodiesel. Ya, karena tidak bisa diolah menjadi makanan. Nah ini bisa sampai 75% adik-adik dari bijinya adik-adik. Nah ini sebenarnya ini peluang adik-adik untuk melakukan tugas air. Walaupun udah banyak penelitian juga mengenai minyak nyamplung. Tapi perhatikan kalau adik-adik bisa dapat bahan bakunya ini, ya ini sangat potensial sekali nih untuk dilakukan penelitian, khususnya penelitian produksi biodiesel. Umumnya tersusun dari asam oleat dan linoleat. Berarti ini asam lemaknya asam lemak tak jenuh. Lalu minyak jarak, minyak castor atau castor oil, ya itu bisa mencapai 46%. Nah kalau minyak castor ini agak unik adik-adik jenis asam lemaknya ya, berbeda dengan minyak-minyak lainnya seperti minyak sawit, minyak jarak ya. Ini asam lemaknya namanya ricino. Ini sebenarnya bukan ricinoleat ya. Itu kandungannya tinggi ya. 89 hingga 6%. 89,6% atau 89% secara umum. Nah, ini potensi-potensi bahan baku biodiesel generasi pertama, generasi kedua, dan ini hanya beberapa contoh saja ya, bukan secara keseluruhan. Nah, ini yang potensial ya ke prospek di masa depan adik-adik adalah mikroalga. Ya. Nah, mikroalga ini secara perhitungan kalkulasi ya, per tahunnya adik-adik ya, untuk menghasilkan 1 kg biodiesel itu cukup menggunakan luasan area budidaya mikroalga. Budidayanya harus di laut adik-adik ya, atau pantai katakanlah ya. Itu cukup memakai luasan sekitar 0,1 sampai 0,2 meter persegi adik-adik. Jadi kalau ada adik berbudidaya mikroalga, misal katakanlah di tepi pantai gitu ya, bisa juga secara buatan adik-adik bisa. Tapi adik-adik harus menyiapkan air dengan kondisi seperti air laut ya. Misalnya kadar garamnya harus sekian, pH-nya harus sekian. Tapi yang ideal itu langsung aja ke tepi pantai, ada adik budidaya mikroalga ini. Jadi untuk per tahun menghasilkan 1 kg biodiesel, luasan budidayanya hanya butuh sekitar 0,2 sampai 0,2 meter persegi adik-adik. Kecil kali ya.
Bayangkan, nggak sampai 1 meter persegi. Ya, jadi efektif sekali ya. Coba bandingkan dengan bahan baku jenis lain ya, yang generasi pertama terutama kita lihat nih ya perbandingannya sangat jauh selisihnya adik-adik. Contohnya ini yang generasi kedua minyak biji bunga matahari ini kan non edible ini. Itu membutuhkan luasan budidaya mikroalga yang jauh lebih besar dibandingkan mikroalga ya. Nah, jadi ini kalau menghasilkan per kilogram biodiesel untuk per tahun ini butuh luasan budidaya 11 meter persegi adik-adik. Bentar ya, 11 meter persegi. Ya, jadi adik-adik harus punya lahan dengan luasan 11 meter persegi untuk menghasilkan biodiesel per kilogram dalam per tahun. Nah, bagaimana dengan sawit atau lebih tepatnya kelapa sawit ya, cukup 2 meter persegi. Jadi lahan 2 kali 1 meter itu dikalkulasi maksud saya bisa menghasilkan per kilogram biodiesel, berarti udah sampai ke proses biodieselnya per tahun. Bagaimana dengan kedelai? Nah, kedelai ini ongkosnya lebih tinggi. Ongkosnya lebih tinggi dari sawit dan biji bunga matahari. Yaitu berapa? Adik-adik butuh lahan yang lebih besar atau ongkos yang lebih banyak artinya ya. Kalau lahan yang lebih besar kan kita kan butuh ongkos biaya untuk membeli lahan tersebut dan melakukan proses budidayanya. Dengan lahan yang lebih luas, maka ongkos yang lebih besar yaitu 18 meter persegi. Nah, bayangkan nih kalau adik-adik sudah bisa menemukan teknologi yang efisien dan efektif untuk mengolah mikroalga, sebenarnya akan jauh lebih efisien kalau kita menggunakan bahan baku biodiesel generasi ketiga yaitu mikroalga. Kok bisa hanya kecil tadi ya pertanyaannya? Ya karena kan luasan itu kan kalau di laut itu kan masuk ke dalam ada lautnya kan. Jadi masuk ke dalam itu kan kedalamannya jauh lebih banyak yang bisa dapat karena mikroalga itu kan nggak hanya berkembang biak pada permukaan, juga berkembang biak di dalam laut di bawahnya ya. Jadi luasan kedalamannya itu yang menyebabkan luas area budidaya tidak membutuhkan area yang luas untuk produksi biodiesel. Bandingkan kalau kita hanya sekedar bertanam budidaya seperti kedelai, kelapa sawit tadi itu kan kita nggak bisa budidayanya itu sampai ke dalam tanah. Jadi masuk akal. Oke, nah saya lanjut ke mikroalga dulu karena ini bahan baku biodiesel yang menjanjikan di masa depannya karena potensialnya sangat potensial. Nah, ini ada beberapa spesies mikroalga yang kalau diekstraksi ya itu lumayan kandungan minyaknya, bahkan tinggi ada ya. Kandungan TG-nya, triglyceridanya tinggi. Contoh Botryococcus brownie itu bisa sampai 75% ada per berat kering. Ya. Chlorella, ini yang terkenal ya adik-adik, mikroalga yang terkenal untuk obat-obatan juga ini, untuk functional food, ya. Untuk pharmaceutical, ini sekian, nah dan lain-lain ya. Jadi jenisnya banyak. Nah ini bisa dibudidayakan, apakah budidayanya alami, langsung di pantai atau di laut, atau bisa juga dikondisikan ya. Tapi ya itu tadi repotnya, harus menyiapkan kondisi air yang sesuai dengan kondisi habitat alaminya. Nah ini tadi sumber-sumber bahan baku biodiesel, jenis-jenis tanamannya ya. Biji bunga matahari, ini kedelai, ya. Coconut, kelapa, palm oil, atau lebih tepatnya oil palm bahasanya ya. Ini kurang tepat, oil palm, kelapa sawit, dan rapeseed ini. Kalau di Eropa itu banyak menggunakan rapeseed karena kondisi iklimnya mendukung untuk pertumbuhan rapeseed. Dan rendemennya tinggi rapeseed. Serta asam lemaknya asam lemak jenuh. Jadi banyak disenangi oleh masyarakat Eropa.
karena dianggap sehat kalau tak jenuh. Maksud saya asam lemaknya asam lemak tak jenuh. Nah, kalau tropis seperti ini nih banyaknya ya. Nah, ini sumber-sumber generasi kedua yang non edible maksud saya ya. Saya ralat. Ya. Jadi bahan baku non edible generasi kedua ini contohnya nyamplung. Ini contoh buah nyamplung adik-adik. Calopilum, Inopilum, minyak jelantah, animal tallow, lemak hewan, tapi ini lemak yang waste ya, limbah. Dan tanaman-tanaman lain yang apa? Yang tidak kita kenal ya dalam bahasa sehari-hari, ya, tidak kita jumpai. Ya. Ada mungkin, tapi mungkin kita nggak tahu persis nama sehari-harinya atau nama daerahnya. Nah, ini sumber-sumber. Salah satunya ini minyak jarak, Jatropha curcas, ya, pohon jarak. Nah, potensi bahan baku biodiesel di Indonesia bagaimana? Ya, ini contohnya. Ini bahan baku di luar bahan baku generasi pertama ya, adik-adik. Ya, yang belum ada juga sih yang generasi pertama, tapi selain generasi pertama masih banyak yang bisa kita miliki sebagai sumber bahan baku potensial untuk biodiesel. Jarak jenisnya jarak kaliki, ada jarak pagar, kacang suuk, kapok atau randu, ini kandungan minyaknya tinggi, lumayan. Ini sifatnya non edible atau non pangan. Karet adik-adik, mungkin adik-adik ini udah banyak penelitiannya, biji-biji karet juga bisa mengandung minyak yang bisa dijadikan biodiesel. Kecipir, tentu saja kelapa, kelor, kemiri, sambi, nimba, saga, tentu saja sawit. Ini yang di Indonesia. Dan masih banyak lagi adik-adik, nyamplung salah satunya ya. Banyak kan tanaman rempah ini kalau saya lihat. Ya, masih banyak lagi yang lain. Pepaya bijinya ya adik-adik itu lumayan minyaknya adik-adik. Cuman adik-adik harus mengumpulkan pepaya dalam jumlah banyak ya kalau mau buat ininya, penelitiannya lumayan. Sirsak, rambutan itu ada kadar minyaknya ya, yang bisa diolah menjadi biodiesel. Masih banyak yang lain ya. Kemudian bagian keempat, standar biodiesel. Nah, biodiesel itu telah lama diteliti dan dikembangkan oleh banyak negara, sehingga terkait dengan hal itu, maka dikembangkanlah berbagai standar sesuai dengan negara yang mengembangkannya tersebut. Yang diharapkan juga nanti dari standar itu akan terjamin kualitasnya ya, pada konsumen. Nah, ini beberapa negara atau area, katakanlah bisa negara, bisa area, ya, daerah yang sudah mengembangkan berbagai standar biodiesel. Misalnya EU. EU ini artinya apa? Europe Union, Uni Eropa. Suara saya masih jelas adik-adik? Masih, Pak. Ya, nama standarnya ini EN 14213. Ya. Nah, di dalam standar ini ada persyaratan dan metode tes. Lalu juga ada metode standar yang dikeluarkan EU, ya, Uni Eropa, kodenya beda 14214. Nah, di sini dipersyaratkan mengenai, kalau ini untuk ini bahan bakar untuk heating, ya, bahan bakar untuk heating pemanas misalnya untuk ini adik-adik, apa? Untuk industri, ya. Kalau yang EN 14214 ini untuk mobil otomotif ya, untuk bahan bakar mobil ya. Jadi beda adik-adik. Metode pengujian standarnya beda, persyaratan kriteria persyaratan biodieselnya beda untuk heating fuel sama automotive fuel. Kemudian United States of America atau Amerika mengeluarkan standar biodiesel dengan istilah STM D6751. Nah, STM D6751 ini adalah standar specification, artinya spesifik standar untuk bahan bakar
biodiesel campuran ya, B100. Oke, Australia ya mengeluarkan juga standar sendiri, Brazil mengeluarkan standar sendiri, India juga, Amerika, Afrika Selatan, dan masih banyak negara-negara lain seperti negara Asia tetangga kita, Malaysia itu ada, Filipina ada, Thailand ada, masing-masing ada. Ya, jadi setiap negara mengeluarkan standar sendiri atau masing-masing. Ya. Nah, ini digunakan ketika biodiesel tersebut akan dipergunakan oleh ini masyarakatnya atau penduduknya atau industrinya. Nah, ini salah satu contoh syarat mutu standar yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ya sebagai minyak pemanas atau heating oil ya. Di sini adik-adik bisa lihat ini. Ada parameter atau variabel ester content, kandungan esternya minimal harus sekian nih atasnya ya. Berarti supaya memenuhi standar ya, baik industri yang ada di sana, industri biodiesel yang di sana ya, itu harus menggunakan biodiesel yang bahan yang fungsinya sebagai heating oil dengan standar ini minimal ester kontennya 96,5%. Sehingga kalau kita mau produksi biodiesel, kita produksi biodiesel di Indonesia dan kita ekspor ke misalnya ke Uni Eropa, katakanlah ke Belanda gitu ya, Uni Eropa ya. Maka ketika akan masuk ya harus memenuhi standar mutu ini salah satunya. Ya. Nah, selain kandungan ester ada yang namanya density, kerapatan, viscosity, kekentalan, flash point, titik apinya, sulfur content, kandungan belerangnya, kandungan residu karbonnya, kandungan abu tersulfat, abu sulfatnya. Nah, kandungan air nih adik-adik bisa lihat ya. Dia maksimum adik-adik bukan minimum ya, karena tidak boleh terlalu tinggi. Maksimum 500 mg per kilogram. Nah, miligram per miligram ini setara dengan ppm adik-adik. Jadi maksimum 500 ppm adik-adik. Jadi kalau dia lebih dari ini nggak bisa, tidak bisa digunakan di sana ya. Dan lain sebagainya. Nah, apa saja syarat-syarat mutu yang digunakan dalam satu standar itu tergantung dari standarnya ya. Ya, bisa beda-beda dari Uni Eropa, bisa saja beda dengan Amerika, bisa saja beda dengan Indonesia. Tapi biasanya negara-negara berkembang ini merujuk ke negara-negara maju mengenai standar. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Uni Eropa juga, tapi untuk bahan bakar otomotif ya, untuk bahan bakar mobil ya atau kendaraan otomotif. Nah, kalau ini yang dikeluarkan Amerika ya bisa beda-beda ya adik-adik, parameternya, properti atau parameternya bisa beda dan limitnya bisa beda-beda. Adik-adik nanti bisa lihat sendiri. Nah, yang dikeluarkan Indonesia tertuang dalam SNI 7182 2015. Nah, ini saya mohon maaf, apakah ada yang terbaru saya tidak tahu. Ya, karena saya nggak berkecimpung di sini. Karena saya sudah tidak lagi melanjutkan penelitian dan bimbingan tugas akhir juga nggak ada yang ke sini lagi karena umumnya mahasiswa-mahasiswa sebelumnya nggak tahu dulu saya pernah membimbing biodiesel. Yang tahu tuh hanya angkatan-angkatan tertentu saja, yaitu angkatan 10 tahun pertama kurang lebih dari 2000 angkatan 99 sampai angkatan 2009 itu masih banyak TA-nya dengan saya. Tapi kalau angkatan setelah itu kayaknya udah nggak lagi ya. Nah, kalau saya nggak tahu, tolong aja nanti diralat apakah ada standar SNI biodiesel di atas 2015. Kalau ada standar biodiesel di atas tahun 2015, berarti ini nggak bisa dipakai lagi. Berarti adik-adik harus pakai standar biodiesel yang terbaru, SNI yang terbaru. Jadi ini nggak bisa dipakai. Ya, paham? Paham adik-adik? Bisa memahami apa yang saya sampaikan? Ya, jadi saya enggak ya. Jadi saya enggak tahu nih terakhir apakah 2015 ini atau ada SNI biodiesel setelah 2015. Kalau ada berarti adik
adik-adik nggak bisa pakai yang 2015 ini, pakai yang terakhir. Misalnya bisa aja ya tahun 2020 kemana ada, mungkin aja ada ya, saya nggak tahu. Tapi kalau nggak ada berarti hanya standar SNI yang dipakai baru ini, ya, belum ada yang lain. Tapi kalau ada tolong pakai yang terbaru. Nah ini, jadi syarat mutu biodiesel kalau berdasarkan SNI biodiesel 7182 yang dikeluarkan tahun 2015. Nah ini adik-adik. Berarti adik-adik kalau pengujian tugas airnya, kalau produknya biodiesel nanti, ya paling tidak kalau ini masih berlaku adik-adik paling tidak mengacu pada parameter uji ini. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan parameter uji yang di luar standar. Nah, kalau ini kan jelas nih, masa jenisnya adik-adik ukur. Tentu saja metodenya harus sesuai adik-adik dengan metode SNI. Tidak boleh metodenya berbeda dengan metode SNSI. Karena di dalam SNI itu selain ada syarat mutu, ada metode ujinya. Adik-adik harus mengikutkan metode uji tersebut kalau adik-adik ingin membandingkan kualitas biodiesel hasil tugas air adik-adik dengan syarat mutu biodiesel yang ada di SNI 2015. Apa saja nih? Masa jenis atau kerapatannya harus antara ini. Satuannya dilihat ya adik-adik ya. Jadi ini minimalnya, ini maksimalnya. Viskositas. Nah, di sini jelas viskositas itu ada berbagai jenis. Saya lupa ada berbagai jenisnya, tapi yang digunakan untuk biodiesel ini jenis kinematik. Dipelajari apa sih viskositas kinematik itu. Nah, ini standar limitnya, persyaratannya. Satuannya ini. Nah, angka setana. Kalau tidak salah, ada alat di lab kita itu ya, untuk mengukur angka setana atau setan number. Minimal 51 udah masuk standar ada. Titik nyala, ini saya tidak yakin, ini ada peralatannya, titik kabut. Ini juga saya tidak yakin, ini tidak bisa di lab kita, tidak ada peralatannya. Kalau ini bisa, ini kemungkinan bisa, ini bisa ya. Yang ini kayaknya tidak ada peralatannya. Nah, kalau ini setahu saya bisa karena saya dengan Pak Liber itu kemarin mengembangkan skema biodiesel, memesan berbagai instrumen peralatan, salah satunya residu karbon. Sama ini setana. Saya sama Pak Liber berdua yang komit pengembangan skema biodiesel. Air dan sedimen saya yakin bisa ya, tidak susah ini air ya. Temperatur disteresis kayaknya agak susah. Ini kemungkinan bisa. Nah, ini saya tidak tahu ini. Nah, ini bisa adik-adik. Nah, gliserol kemungkinan bisa. Dicek aja nanti ada nggak tersedia. Ya. Oke, baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai biodiesel.